Jumpa lagi ya, ketemu lagi kita semua. Saya mau sapa dulu sebagian yang saya tahu, ya tentunya ada Matthew, ada Naomi, Jimmy Ang. Jimmy Ang ini kayaknya di 3C ikut semua. Ada, halo Mario, Aris, ya siapa nih? Andriani, Elizabeth, halo Richard, halo Lance dan istri dia. Ada siapa lagi? Ini saya tadi lihat ada Fitria. Ini Fitria siapa ya? Fitria yang lama itu ya? Halo kok. Oh, halo ya Fitria. Welcome back ya. Thank you. Sorry. Ya, welcome back. Halo semuanya ya. Mungkin nggak bisa saya sebut semua. Ada siapa lagi nih ya? Halo Pong, how are you? And everyone ya, semuanya welcome. Ketemu lagi ya. Oke, hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan yang saya mau bagikan malam hari ini. Sesuai dengan itu temanya kalau nggak salah keliru dikit ya. Tadi tulisnya saya baca kalau nggak salah never lose apa? Tertulis never give up. Never give up. Oke. Mestinya never lose faith. Nggak apa-apa, mirip kok ya. Mirip. Itu mengacu kepada apa ya, tuntunan dari gereja kita yang setiap bulan kita ada tema besarnya. Ya, tema besarnya untuk bulan Maret ini adalah memegang perjanjian dengan Tuhan di dalam hati. Ya, ini artinya perjalanan dalam kita menanti janji Tuhan. Ya, apa yang mesti kita kerjakan, apa yang mesti kita lakukan. Ya, boleh saya kasih judul, subjudul Never Lose Faith. Jangan pernah kehilangan iman atau percaya kita akan apa yang Tuhan telah janjikan kepada setiap kita. Ya, saya percaya bahwa Tuhan itu memberikan janji kepada setiap kita. Nah, itu janji secara umum, ya. Contohnya janji bahwa kita itu disertai Tuhan, janji bahwa kita itu orang-orang yang diberkati Tuhan, janji bahwa apa ya, kita nih orang-orang yang dibedakan Tuhan. Meskipun 1000 rebah kiriku, 10.000 di kananku, aku tak akan goyah. Yaitu janji secara umum. Ada lagi janji Tuhan buat hidup kita secara spesifik. Ya. Karena saya percaya bahwa setiap kita itu spesial di mata Tuhan. Setiap kita di mata Tuhan itu apa ya? Kayak fingerprint gitu ya, ada khusus kita. Pasti ada janji Tuhan yang spesifik buat setiap saudara dan saya. Ya. Siapa yang di sini kira-kira punya janji spesifik buat saudara? Bisa angkat tangan, bentar. Ya, puji Tuhan yang angkat tangan. Ya, saya percaya bahwa kita ini ada kok janji Tuhan yang spesifik, yang khusus buat saya pasti ada. Nggak mungkin kita ini sama. Ya kan, nggak mungkin semua dipakai jadi WL gitu ya, nggak mungkin semua dipakai jadi pendeta gitu, nggak mungkin, pasti ada beda-beda spesifik ya. Mungkin ada yang malu-malu angkat tangan, ada yang mungkin nggak yakin juga ya. Ini janji dari Tuhan bukan ya, ya kan, nggak yakin ya. Saya percaya janji Tuhan itu ada. Janji Tuhan pertama, nomor satu, janji Tuhan tentang hidup kita secara jasmani. Ya, contohnya bahwa pekerjaan kita diberkati. Kita akan punya rumah yang idaman kita semua ya. Apalagi diberi kesehatan sama Tuhan. Mungkin yang lagi sakit atau lagi struggle dalam kesehatan, Tuhan kasih janji bahwa suatu saat kita akan mengalami kesehatan yang sempurna mungkin. Yaitu janji secara jasmani atau fisik. Ya.
Yang kedua, janji Tuhan tentang hubungan. Ya, contohnya family. Keluarga kita akan dipulihkan, hubungan suami istri akan dipulihkan, ya, hubungan orang tua anak akan dipulihkan. Ini bicara tentang hubungan. Ini juga bicara tentang level-level janji Tuhan. Saya percaya bahwa apa yang Tuhan janjikan tentang berkat, tentang pekerjaan, itu juga janji yang luar biasa. Tapi itu justru sementara, tapi saya percaya bahwa itu level yang paling bawah. Janji tentang hal-hal jasmani itu adalah level yang paling bawah. Jangan sampai itu yang menjadi itu yang utama di dalam hidup kita. Salah, saudara. Itu justru yang paling rendah. Meskipun itu juga mulia ya, tapi itu levelnya yang paling rendah. Ya, kenapa kok begitu? Kenapa kok saya bilang begitu? Karena contohnya, kalau kita janji diberkati, kita akan mencapai suatu posisi tertentu di dalam kehidupan kita, pekerjaan atau usaha tertentu, di dalam pencapaian tertentu. Someday, itu semua akan kita tinggalkan. Nggak ada satupun yang akan kita bawa sampai kekekalan. Sampai pencapaian seperti apapun, katakanlah kalau tertinggi mungkin jabatan sebagai presiden. Ya, itu nggak akan kebawa titel itu nanti sampai kekekalan. Sampai Anda punya nominal tertentu di dalam keuangan, umpama contohnya. Itu nggak akan kebawa sampai kekekalan. Semuanya itu akan ditinggal. Nggak ada satupun yang kebawa. Semuanya akan ditinggal. Makanya saya katakan bahwa janji soal yang jasmani itu adalah level yang paling bawah. Hubungan yang kedua, family. Saya percaya ini bicara soal karakter. Ketika kita dipulihkan, saya percaya di sana akan ada karakter-karakter yang dibentuk. Ya, kita mungkin lebih sabar sama suami, sama istri, lebih bisa mengalah, lebih bisa saling pengertian, lebih dewasa, ya, lebih bisa menerima keadaan, ya, sehingga hubungan bisa pulih kembali. Nah, ini bicara karakter, ya, karakter yang diubahkan. Efeknya adalah keluarga yang dipulihkan. Nah, ini di level berikutnya. Hal ini akan kita bawa sampai kekekalan karakter itu. Karakter buah-buah roh, ya kan? Kasih, penguasaan diri, lemah lembut, kesabaran. Semuanya ini nanti akan kita bawa sampai kekekalan. Lain seperti yang tadi. Janji Tuhan yang ketiga adalah pemakaian Tuhan atas hidup kita, supaya kita ini jadi berkat buat orang banyak. Memakai hidup kita di dalam kerajaan Tuhan, dipakai Tuhan. Ada yang jadi pendeta, ada yang jadi penginjil, ada yang jadi WL, ada yang jadi penulis buku-buku rohani mungkin ya. Atau simpel saja mungkin ada orang yang saya lihat dia spesialis banget kayaknya bawa-bawa orang itu gampang banget. Contohnya siapa? Contohnya di sini itu Helen. Helen itu kalau di Indonesia dia bawa jiwa banyak banget dia. Nggak tahu ketemu orang siapapun itu kayaknya langsung dibawa kok gampang banget gitu. Itu saya percaya itu pemakaian Tuhan juga buat setiap kita. Simple thing. Nggak harus yang gimana gitu ya, nggak harus jadi pendeta. Tapi asal kita dipakai buat alat kerajaan Tuhan, untuk membesarkan kerajaannya, itu adalah sesuatu yang level yang paling mulia. Ya, level yang paling tinggi. Karena itu semuanya, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita upayakan, apapun yang kita kerjakan buat kerajaan Tuhan, itu nilainya, semuanya itu akan dihitungkan, akan diperhitungkan sampai kekekalan. Itu seperti kata firman Tuhan, engkau seperti menabung pundi-pundi yang tidak bocor, yang tidak dimakan ngengat.
semuanya itu dibawa sampai kekekalan. Apa yang kita lakukan ketika kita melayani kerajaan Tuhan, dipakai Tuhan sebagai alat kemuliaan. Nah, ada ketiga janji ini. Ya, saya percaya, saya juga berdoa, kita semua menerima semua janji ini. Ya, karena kita ya masih hidup di dunia. Kita perlu janji secara jasmani. Kita perlu janji secara hubungan, relasi, keluarga. Kita perlu juga dipulihkan. Kita juga perlu dipakai Tuhan. Ya, supaya itu menjadi upah kita someday di surga. Kita ke surga nggak tangan kosong. Ya, kita ke surga someday nggak cuman dalam tanda kutip selamat saja. Ya, tapi kita membawa upah. Kita membawa upah. Kita membawa pundi-pundi. Ya. Karena saya percaya Tuhan itu bisa kerjakan semuanya, keselamatan seluruh dunia itu Tuhan bisa kerjakan by Him. Alone. Dengan Tuhan sendiri bisa. Ya, dia tinggal datang dengan kemahakuasaannya di awan-awan. Siapa yang nggak percaya sama dia, Sang Juru Selamat. Dia bisa lakukan semuanya itu sendirian dengan kuasanya. Bisa. Tapi kenapa Tuhan kayaknya dibiarkan itu diserahkan kepada kita? Karena Tuhan itu mau membagi kemuliaannya. Karena Tuhan itu mau membagi upahnya kepada kita-kita, anak-anaknya. Warisannya kepada kita-kita semua. Ya. Oke, kita akan masuk pembacaan firman Tuhan. Kita buka sama-sama. Mungkin kayaknya udah ada ya. Roma 9 ayat 30 sampai 33. Ada ininya? Gak ada kok, aku coba share. Oke. Ini Coach Jimmy udah dengar 3 kali, nggak apa-apa ya? Ada. Roma 9 ayat 30 sampai 33. Oke ya, saya bacakan ya. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan ini? Bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Ya, ayat 30 itu. Ya. Selanjutnya ayat 31. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, ya dikatakan bangsa Israel itu mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran. Tidaklah sampai kepada hukum itu. Malah tidak sampai. 32. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Seperti ada tertulis sesungguhnya, aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Oke, sampai sini dulu. Ya, saya melihat bahwa hari-hari ini, di akhir zaman ini, kecenderungannya kita, anak-anak Tuhan, itu kita tuh sepertinya kembali kepada orang Israel pada zaman dahulu. Ya, mereka lebih percaya dengan apa yang mereka bisa lakukan, kerjakan, pikirkan, daripada kepada iman. Ya, mereka percaya kepada kenyataan, fakta, dan logika lebih daripada kepada iman, percaya.
Seharusnya kita semua anak-anak Tuhan, dasar dari semua apa yang Tuhan janjikan, dasarnya harus iman. Dasarnya bukan perbuatan. Dasarnya harus iman. Dasarnya harus percaya saja. Baru kemudian disertai dengan perbuatan berdasarkan iman tersebut. Ya, saya tidak bicara iman saja tanpa perbuatan. Firman Tuhan juga katakan itu mati. Tapi dasar iman disertai dengan perbuatan. Nah, seringkali di akhir zaman ini kecenderungannya kita itu sudah enggak pakai iman. Kita pokoknya apa ya, berdasarkan perbuatan, berdasarkan logika, ya kan? Contohnya, kalau contohnya kayak Yusuf, ya dia mimpi dapat jadi kok mimpinya dia akan disembah saudara-saudaranya. Sepertinya dia menjadi raja. Ya secara logika, gimana caranya untuk mencapai mimpi itu? Ya caranya ya deketi raja-raja, ya kan? Deketi lingkungan raja, ya kan? Mulai kenalan sama orang-orang kerajaan, kan begitu. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Kenyataannya Yusuf itu dibawa menjauh dari janji Tuhan. Kayaknya bertolak belakang banget. Dia malah jadi budak. Dia malah ngerjain bukan pekerjaan-pekerjaan kerajaan, tapi pekerjaan mungkin cuci piring, sapu-sapu, ngepel, segala macam, beres-beres rumah, Potifar. Betul ya? Tidak ada hubungannya sama janji Tuhan. Tapi Yusuf percaya. Yusuf memegang kepercayaannya. Dia tidak pernah kehilangan imannya dan pengharapannya akan apa yang Tuhan pernah siratkan di dalam mimpi. Dasarnya harus iman. Dasarnya harus iman. Ya, bukan perbuatan dulu. Mungkin ayat berikutnya ini akan lebih menjelaskan lagi ya. Kita akan buka sama-sama di Roma 4 ayat 17 sampai 25. Roma 4 ayat 17 sampai 25. Roma 4 ayat 17. Oke, saya bacakan. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapak banyak bangsa di hadapan Allah, yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati, dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Ya, garis bawahi, tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunan. Ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati,
yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Oke, bisa ditutup. Ya. Dikatakan di sini bahwa sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, dasarnya itu tidak ada sama sekali bagi seorang Abraham untuk berharap punya anak, punya keturunan banyak apalagi. Dasarnya itu logikanya tidak ada sama sekali. Bayangin, tubuh dikatakan sudah lemah, sudah tua. Sarah rahimnya sudah tertutup. Sedangkan orang punya anak, tidak cuman apa ya? Secara logika dia perlu tubuh yang kuat, ya kan? Ini kan udah besar semua. Kita ngomong hubungan suami istri, dia perlu untuk bisa apa ya? Punya tubuh yang kuat untuk bisa melakukan hubungan suami istri sehingga menghasilkan benih keturunan di rahim Sarah. Tapi dikatakan tubuhnya lemah, nggak mungkin. Secara logika nggak mungkin. Secara logika nggak mungkin. Tapi dikatakan di sini, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Dia tidak melihat logikanya ada. Tapi dia just believe. Just believe. Dasarnya cuma just believe. Dasarnya cuma Tuhan katakan itu. Dan kita tangkap. Kita percaya. Ya. Dikatakan malah ia diperkuat, ayat 20, malah ia diperkuat dalam imannya. Justru dia diperkuat imannya. Kok aneh ya, kok bisa diperkuat imannya? Kenyataannya malah apa ya? Malah enggak logis sama sekali. Tapi justru diperkuat dikatakan. Saya percaya ketika imannya diperkuat, tubuhnya mengikuti. Tubuhnya diperlengkapi, diperkuat sama Tuhan. Untuk bisa memungkinkan dia mungkin berhubungan suami istri. Dan memberi benih kepada istrinya, Sarah. Sarah pun juga by faith dia bisa mengandung karena sudah menopause, sudah tertutup kandungan by faith. Ya. Nah, ini yang seringkali apa ya? Kita semua di akhir zaman ini, apalagi yang tinggal di Amerika, orang-orang yang berpikiran secara logis, secara logika, secara ilmu pengetahuan, hal-hal yang begini, hal-hal yang nggak ada dasarnya, itu seringkali kita abaikan. Kita sudah nggak percaya lagi yang begitu-begitu. Semuanya harus kita bisa terima dengan akal budi kita, akal sehat kita. Nah, makanya Tuhan itu ngomong ketika menjelang kedatangan Tuhan. Makanya Tuhan itu ngomong, masih adakah iman di bumi? Ya, artinya Tuhan itu bisa melihat bahwa semakin akhir zaman, orang-orang ini semakin kehilangan imannya akan apa yang Tuhan janjikan. Karena apa yang Tuhan janjikan itu seringkali mustahil, seringkali tidak masuk akal, seringkali di luar logika. Dan itu seringkali di akhir zaman ini membuat orang sudah tidak percaya lagi yang begitu-begitu. Nah, lewat firman malam hari ini kita mau belajar sama-sama. Ayo, tangkap. Iman percaya, just believe. Seperti Abraham, just believe. Seperti Yusuf, just believe. Ya, itu harus ada. Itu nomor satu. Dasarnya harus iman. Dari apa yang Tuhan janjikan, itu dasarnya harus iman. Setelah iman, baru disertai dengan perbuatan-perbuatan. Ya, perbuatan yang seperti apa? Ya, contohnya Yusuf. Apa yang bisa diperbuat oleh Yusuf? Akan iman, akan janji Tuhan, suatu saat dia diangkat menjadi raja. Perbuatan apa yang bisa dilakukan Yusuf?
Perbuatan apa, saudara? Dia lakukan apa yang ada di depannya, apa yang tersedia. Dia lakukan secara maksimal, entah itu beres-beres, bersih-bersih. Dia lakukan dengan maksimal, dia kerjakan dengan maksimal. Dia tidak menolak pekerjaan yang rendahan seperti itu. Dia bisa aja bilang, oh ini tidak ada hubungannya sama janji Tuhan, aku tidak mau kerjain. Kecuali pekerjaan-pekerjaan kerajaan aku mau kerjain. Tapi enggak tuh ternyata. Dia kerjakan apa yang ada dengan maksimal. Dan apalagi yang Yusuf lakukan? Dia menjaga kebenarannya. Dia menjaga hidupnya di dalam kebenaran. Ya, terbukti ketika dia digoda oleh istri Potifar, dia menjaga hidupnya tetap benar. Dia lari dari rumah itu karena digoda oleh istri Potifar. Dia menjaga kebenaran. Itu perbuatan-perbuatan yang harus kita lakukan untuk menyertai iman kita. Ya, untuk menyertai iman kita. Ya. Selanjutnya apalagi, saudara? Mungkin dari sini saya mau sharing sedikit ya. Mungkin sharing sedikit supaya apa yang saya sampaikan ini benar-benar nyata. Benar-benar saya alami. Contohnya, dalam ketiga hal itu tadi yang saya bilang, janji Tuhan, jasmani, hubungan atau family, pemakaian Tuhan, tiga-tiga itu saya terima janji Tuhan. Dan tiga-tiga itu saya alami, saya buktikan. Satu, contohnya, dalam hal jasmani. Waktu keadaan saya nggak punya apa-apa waktu itu. Nggak punya uang, nggak punya pekerjaan, nggak punya uang sepeser pun, nggak ada dasar untuk berharap. Tapi Tuhan itu memberi janji spesifik. Dan itu menjanjikan bahwa saya akan punya rumah di suatu tempat. Yaitu sekarang yang saya tinggal ini, sekarang. Sudah menjadi nyata. Tuhan itu memberi janji yang nggak masuk akal. Bagi keadaan saya waktu itu. Nggak masuk akal banget. Nggak punya apa-apa, nggak punya uang, nggak punya kerjaan. Nggak masuk akal. Tapi apa yang kami alami waktu itu, kami tangkap benar-benar itu dengan iman, just believe, percaya nggak, tahu gimana caranya, pokoknya pasti terima itu. Saya percaya itu, nggak tahu gimana caranya, pokoknya aku percaya. Ya, caranya gimana, saudara? Apa yang aku lakukan, saya lakukan, kami lakukan pada waktu itu. Mau gimana, saudara? Masa mau datengin developernya, mau beli rumah, ditanyain, bayar pakai apa? Pakai iman. Pasti nggak diterima, ya kan? Pasti dikira orang gila. Jadi saya nggak lakukan itu. Saya nggak bisa, apa yang bisa saya lakukan pada waktu itu? Yang pada waktu itu yang bisa saya lakukan, yang sanggup saya lakukan, saya doain keliling ke rumahnya. Selama 1 tahun penuh saya doain keliling. Karena yang bisa saya lakukan itu. Ya kan? Nggak memungkinkan yang lainnya, belum bisa. Untuk nyicil apalagi belum bisa, belum punya uang, belum punya kerjaan. Yang bisa saya lakukan itu. Saya doain keliling. Apakah setelah itu langsung dapat? Ya enggak juga. Tapi saya tetap percaya. Nggak tahu gimana caranya, some way, somehow, sometime, saya akan menerima. Dan secara ajaib, pada akhirnya saya menerima. Ada ceritanya sendiri itu nanti. Tapi panjang nanti kalau saya cerita. Bagaimana ajaibnya Tuhan akhirnya kasihkan rumah itu pada saya. Padahal saya waktu itu DP-nya kecil sekali. Dan ada orang yang bawa DP 1 koper, langsung mau dilunasi 1 koper. Tapi pemilik rumahnya tetap serahkan itu kepada saya. Ya, panjang ceritanya nanti kalau saya cerita kayak habis sendiri itu.
Akhirnya itu tergenapi ya. Itu menjadi nyata. Apa yang Tuhan janjikan menjadi nyata. Yang kedua, tentang hubungan. Pada waktu Tuhan menjanjikan bahwa kami itu akan dipulihkan. Hubungan kami akan dipulihkan. Keadaan kami waktu itu kami suami istri masih berantem tidak karu-karuan. Parah. Kami dulu parah. Berantemnya parah. Di sini ada Helen tahu mungkin ya. Saksi hidup. Parah. Berantemnya itu nggak cocok banget pokoknya. Kalau berantem itu sampai ribut besar, sampai teriak-teriakan gitu ya. Parah. Pokoknya sampai nggak kuat sama-sama, nggak kuat. Rasanya mau out of this world. Kayaknya seperti itu. Karena nggak tahan. Kayaknya wis nggak cocok, nggak nyambung. Berantem terus. Tapi apa yang Tuhan janjikan itu saya tangkap. Kami tangkap. Janji Tuhan. Logikanya enggak ada, jasa tak nyambung, enggak cocok, segala macam. Tapi kami just believe. Enggak ada dasar, enggak ada. Karena enggak ada nyambung sama sekali, enggak cocok sama sekali. Dasar enggak ada. Tapi just believe. Just believe. Firman Tuhan katakan, karena aku percaya, maka aku berkata-kata. Karena saya percaya, saya berkata-kata. Pada waktu itu, ketika kami lagi masih berantem kami katakan besok pasti lebih baik. Besok pasti lebih baik. Kenapa caranya nggak tahu. Besok pasti lebih baik. Dan kenyataannya memang hubungan kami secara ajaib hari demi hari semakin baik, semakin dipulihkan. Terus itu kan imannya, perbuatannya apa? Perbuatannya ya setelah mungkin berantem kita pelajari, oh mungkin istri saya itu ternyata tidak suka aku begini, suamiku itu tidak suka aku begini. Ya, kita pelajari, kita sebisa mungkin jangan lakukan itu lagi yang suami atau istri tidak suka atau papa mama tidak suka, jangan lakukan lagi, berusaha memperbaiki. Dan singkat cerita hubungan kami dipulihkan sama Tuhan. Hubungan kami sekarang sangat baik. Ya. Dasarnya cuma iman saja. Dasarnya cuma just believe. Apa yang Tuhan sudah janjikan, apa yang Tuhan sudah pernah katakan, just believe. Di lain sisi, yang kebalikannya orang yang seperti dikatakan orang Israel itu, mereka dikatakan mengejar dengan perbuatan. Mereka dengan giat mengejar apa yang dikatakan di hukum Taurat, tapi tidak mencapai. Ya, saya kasih ilustrasi contohnya. Mungkin keluarga-keluarga yang mungkin masih cekcok, masih berantem, masih belum pulih. Kalau Anda mengejar pemulihan dengan tanpa dasar iman, tapi Anda berusaha mungkin datang ke psikolog, datang konseling, segala macam, ya itu baik sih sebenarnya. Tapi kalau Anda tidak punya dasar iman, percaya, nah Tuhan itu sudah sediakan kok di depan sana, Pak aku ini yang dipulihkan. Ya, Anda tidak punya dasar ini, apa yang Anda lakukan itu akhirnya Anda tidak akan capai, padahal Anda berusaha. Ngerti ya, saudara? Anda berusaha sedemikian rupa, tapi tidak capai-capai, malah tidak ketemu-ketemu titik temunya, malah tidak ketemu, tidak nyambung-nyambung. Ya, karena Anda tidak punya dasar iman. Iman itu kendaraan yang membawa kita kepada janji itu. Iman itu satu-satunya kendaraan yang bisa membawa kita sampai kepada tujuan apa yang Tuhan janjikan. Tidak ada kendaraan lain yang bisa membawa kita ke sana selain kendaraan iman, selain kendaraan just believe. Dasar nggak ada, nggak masalah.
Ya itulah definisi iman. Tidak ada dasarnya. Dasarnya cuman firman Tuhan. Dasarnya Tuhan itu katakan. Itu aja. Ya. Bagaimana sekarang caranya untuk mendapatkan apa ya? Menangkap janji-janji Tuhan yang Tuhan sediakan. Tadi saya lihat banyak orang-orang yang nggak angkat tangan. Bagaimana kita bisa menangkap janji Tuhan yang disediakan buat setiap kita spesifik? Ya kita harus arahkan hidup kita kepada kehendaknya Tuhan. Kepada maunya Tuhan itu apa ya buat hidup. Kalau selama ini kita cuma mikirkan mauku, sukaku apa, pinginku apa. Tapi kita tanpa mikir maunya Tuhan apa ya. Pinginnya Tuhan itu aku seperti apa ya. Kalau kita nggak pernah berpikir ke arah sana, itu sama dengan TV yang kita nggak pasang antena untuk arahkan ke siaran-siaran tertentu, ya nggak mungkin nangkep. Kayak Anda beli TV baru, Anda setel tanpa antena, ya nggak nangkep apa-apa, gambar apa-apa. Apakah gambarnya nggak ada? Ada sebenarnya. Tapi Anda nggak bisa menangkapnya, karena Anda nggak punya antena yang Anda arahkan ke sana. Ya, ada gambarnya, itu sudah ada tersedia buat setiap kita. Visinya, tujuannya, janjinya itu sudah ada buat setiap kita. Tapi kita yang seringkali tidak peduli, tidak tertarik dengan hal-hal yang begitu. Makanya kita tidak pernah arahkan antena hidup kita kepada kehendak Tuhan, kepada janji Tuhan. Makanya kita tidak dapat apa-apa, tidak dapat janji Tuhan. Ya, mendekat sama Tuhan, ganti visi hidup kita menjadi visinya Tuhan, maunya Tuhan. Saya percaya semua mimpi, penglihatan, janji Tuhan itu akan dibukakan buat setiap kita, saudara dan saya. Ya, oke. Terus selanjutnya, itu tadi pertama, dasarnya harus iman. Kedua, kerjakan apa yang kita bisa, yang ada, dan lakukan semuanya dalam kebenaran. Jaga hidup kita tetap benar. Yang ketiga adalah jadi anak yang baik. Nah, mungkin Anda bertanya, loh, kita kan sudah anak Tuhan. Betul, kita ini anak Tuhan. Secara status, kita ini diberi status sebagai anak Tuhan. Ya, sebenarnya yang anak Tuhan asli itu Tuhan Yesus. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu anak tunggal. Kalau Tuhan Yesus anak tunggal, anak satu-satunya, berarti kita ini anak adopsi, anak angkat istilahnya. Itu status yang sudah diberikan kepada kita semua, anak Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah kita ini sudah bersikap, berperilaku sebagai anak? Ya kan? Seperti menjadi anak itu seperti apa sih? Saya percaya di tempat ini sebagian kita sudah punya anak ya. Ya, Anda tahu anak ada yang manut, ada yang nurut, ya kan? Ada yang menyenangkan, ada yang pokoknya disuruh apa langsung dikerjakan, ya langsung ikut gitu ya. Tapi ada anak itu yang nggak mau dengarkan, ya mau karepnya sendiri, mau membantah segala macam. Nah, kita ini kira-kira dalam posisi ini sebagai anak Tuhan, kita anak yang mana kita ini? Apakah kita sudah bisa dikatakan punya sikap sebagai anak? Anak itu pasti membelani. Apa bahasa Indonesia-nya belani? Belani itu bahasa Indonesia bukan? Apa ya? Pokoknya itulah ya, belani sama apa? Memperjuangkan Ya, katanya. oke. Memperjuangkan apa yang dimaui oleh bapaknya atau orang tuanya. Itu anak.
apa yang dirindukan bapaknya atau orang tuanya itu dikerjakan sama anaknya. Apa yang disuruh, apa yang di, diperintahkan itu dikerjakan. Itu anak. Bahkan dikatakan tadi anak yang baik. Anak yang baik. Anak yang pokoknya semuanya untuk yang orang tuanya mau. Itu anak yang baik. Ngikut jalannya. Percaya. Ada unsur percaya kepada Bapak. Percaya kepada kehendaknya Bapak. Bukan kepada kehendaknya sendiri. Itu anak. Kira-kira sampai di sini kita ini bisa dibilang punya sikap hati anak enggak? Kira-kira. Ya, anak yang baik, yang melakukan kehendak-kehendak, kesukaan-kesukaan bapaknya. Kira-kira kita ini anak, bukan perilaku kita, bukan status, tapi perilaku kita. Ya, ya kemarin saya sama istri lagi nonton film, saudara. Mungkin saudara juga pernah nonton. Judulnya Knives Out. Ya, Knives Out. Ya, pisau. Knives Out. Ya, mungkin pernah lihat ya. Itu tentang seorang kakek. Dia udah cukup tua, tapi dia itu kaya sekali. Nah, di rumahnya itu kumpul semua anak-anaknya, mantunya kumpul semua. Ini ya, kakek ini kaya sekali. Hartanya mungkin disebutkan kemarin 60 juta US dollar. Hartanya. Banyak ya. Terus dia tuh punya juga yang namanya neni. Yang taker dia kasih ngingetin obat-obatnya apa. Dia hire neni. Singkat cerita akhirnya si kakek ini bunuh diri dan setelah itu dibacakan apa warisannya. Wah, anak-anaknya udah exciting sekali ya. Udah mesem-mesem semua, udah membayangkan aku dibagi nih perusahaannya, aku dibagi mungkin rumahnya, hartanya, segala macam. Udah senyum-senyum semua itu anaknya. Ternyata ketika dibacakan satu-satu rumahnya untuk siapa, hartanya untuk siapa, perusahaannya untuk siapa, ternyata semuanya itu diberikan kepada neninya. Semuanya dibagikan kepada neninya. Anaknya sama sekali nggak dapat apa-apa. Ya. Saya yang ceritanya neninya itu baik sekali gitu loh, belani kayak anak, ya kayak anak dia belani sekali, dia peduli sama orang tua ini, dia sayang begitu ya. Sorry. Ya, sehingga akhirnya warisan itu turun kepada neni. Ya, kemarin saya lihat film itu, ya saya seneng aja. Menurut saya keren lah, bagus lah ya. Ini orang baik dapat upahnya. Seneng saya lihat filmnya. Ternyata istri saya bilang, gak suka aku film ini. Gak suka aku film ini. Karena istri saya ini kan orangnya menghayati sekali. Dia menghayati, dia membayangkan dirinya sebagai anak yang mungkin seringkali nakal, mungkin tidak baik. Tapi namanya anak ya tetap ya gimana-gimana ya harus dibagi lah ya warisannya pada anak gitu loh ya. Jadi dia melihat itu nggak suka nih film ini, ngawur ini. Iya kan? Tapi kan saya tidak melihat posisi sebagai saya anak waktu itu karena saya melihat sebagai pemirsa, sebagai penonton. Saya lihat wah ini karakter neninya bagus. Akhirnya dia dapat warisan ya seneng-seneng aja gitu. Ya, jadi anak yang baik itu tidak berarti bicara genetik, tidak bicara status, tapi bicara sikap hati.
Itu seperti yang dikatakan di Galatia 4 ayat 1-2, nggak usah dibuka. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, ya akil balik bicara kedewasaan, kematangan. Sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Saya lanjutkan lagi di Amsal 17 ayat 2. Budak yang berakal budi, ya kalau dalam bahasa Inggrisnya saya lihat itu wisely, ya, atau bijaksana. Budak yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu dan akan mendapat bagian warisan bersama-sama dengan saudara-saudara anak itu. Ini mirip seperti yang di film tadi. Ya, neni tapi dia dapat warisan seperti anak. Jadi di sini anak bicara sikap hati. Bukan posisi, tapi sikap hati. Ya. Ketika kita sudah matang, kita sudah bijaksana, kita sudah memperdulikan kehendak-kehendaknya Tuhan, maunya Tuhan. Apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan tidak suka. Saya percaya bahwa kita ini disebut sudah akil balik, sudah matang, sudah dewasa, sudah bijaksana, sudah wise. Maka apa yang Tuhan janjikan, itu akan diserahkan kepada kita. Akan diwariskan kepada kita. Ya, tanpa menunda-nunda. Saya ingat khotbahnya Pastor Philip yang kemarin-kemarin, Tuhan itu sebenarnya tidak menunda janji Tuhan. Tapi Tuhan itu menunggu kita siap. Tuhan itu tidak pernah menunda. Tapi Tuhan menunggu kita siap. Ya. Amin ya. Itu 3 hal yang kita belajar supaya di dalam perjalanan penantian janji Tuhan, di dalam perjalanan juga mendapatkan janji Tuhan. 1, harus dasarnya iman. Just believe. Yang kedua, kerjakan apa yang ada pada kita dengan maksimal. Dan menjaga hidup kita di dalam kebenaran. Yang ketiga, jadi anak yang baik. Ya. Kalau kita lakukan ketiga hal ini, saya percaya apa yang Tuhan janjikan, entah itu jasmani, entah itu hubungan, family, entah itu pemakaian Tuhan, semuanya itu akan digenapi, semuanya akan kita terima. Saya percaya apa yang dari pemakaian Tuhan, itu akan upahnya kekal. Kita bawa sampai kekekalan. Itu yang harus kita tuju, saudara. Dengan apa? Dengan iman itu tadi. Amin ya. Mungkin Surya bisa, tadi yang saya request bisa. Oke, bisa dinyanyikan ya. Habis itu saya tutup dalam doa. Nggak usah share screen, Mac. Aku langsung share YouTube-nya, ada itu, ada teksnya. Tangan Tuhan sedang beredar, suatu karya agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Yang tiba nanti, lihat pelangi kasihnya sekali lagi, anak Tuhan sedang merendah.
suatu tanda yang agung mulia saatnya akan tiba nanti. Kulihat pelangi kasih-Nya saatnya akan tiba nanti. Kulihat pelangi kasih-Nya saatnya akan tiba nanti. Kulihat pelangi kasih-Nya. Apa yang ku Ya Tuhan, kami percaya saat ini Tuhan, lewat firman-Mu, kami diteguhkan kembali Tuhan akan janji-Mu. Kami dibangkitkan iman kami kembali Tuhan, untuk tetap memegang apa yang Engkau pernah janjikan pada hidup kami. Kalau saat ini sepertinya janji yang Engkau berikan masih jauh Tuhan, tapi kami mau tetap percaya, just believe. Kami percaya bahwa tangan-Mu sedang merenda Tuhan, kehidupan setiap kami anak-anak-Mu. Kau sudah merancangkan karya yang agung dan mulia untuk setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami tidak akan pernah hilang pengharapan iman kami akan apa yang Kau janjikan Tuhan. Kami mau tetap percaya, apapun situasinya, apapun kondisinya, kami mau tetap percaya Tuhan. Meskipun tidak ada dasar untuk berharap, tidak ada dasar untuk percaya, kami mau tetap percaya, just believe. Karena Engkau yang mengatakannya, karena Engkau Allah yang sanggup mengadakan apa yang tidak ada menjadi ada. I believe you, Lord. Kami percaya kepadamu ya Tuhan. Urapi Tuhan anak-anak-Mu malam hari ini, saat ini Tuhan. Turunkan karunia iman Tuhan. Turunkan karunia iman Tuhan di antara anak-anak-Mu. Iman mereka dibangkitkan. Iman mereka melonjak Tuhan. Akan janji-Mu yang besar, yang mulia. Pemakaian-Mu atas hidup setiap anak-anak-Mu. Janji-janji jasmani. Janji-janji family, hubungan. Janji-janji pemakaian Tuhan. Semuanya Engkau sediakan buat anak-anak-Mu Tuhan. Nyatakan Tuhan janji-Mu. Nyatakan, singkapkan kepada anak-anak-Mu yang mencari wajah-Mu. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu menyertai setiap anak-anak-Mu di tempat ini, di dalam nama Yesus. Dan setiap firman-Mu tidak pernah keluar sia-sia, tapi biar itu mengerjakannya sampai berhasil seperti yang Kau katakan. Di dalam nama Yesus, yang percaya firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. Thank you Coach Margono. Ya,